Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu rabbah jiddahu tittamu sunnatu qayyamatu biwadu wa qadil majwata. Allahu sallallahu. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'd fa khassa ba'du syuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadailu yu'azzamu fiha al ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah
dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan berusaha secara maksimal meninggalkan segala larangannya. Dengan bekal takwa inilah semoga kelak kita menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita memasuki bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 5 Zulhijjah 1447. InsyaAllah 5 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Dalam kesempatan yang bahagia ini, khatib ingin membahas tentang 3 pesan Rasulullah di bulan Zulhijjah ini. Kemuliaan bulan Zulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah was Surur, karena di dalamnya terdapat kewajiban haji atau rukun Islam. Dalam bulan Zulhijjah semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Maka Allah mengabadikan kemuliaan 10 hari Zulhijjah dalam Al-Quran. Wal fajri walayalin ashr. Artinya demi fajar dan malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Ulama berbeda pendapat dalam memaknai ayat ini. Ada pendapat malam yang 10 itu ialah malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan ada pula yang mengatakan 10 yang pertama dari bulan Muharram, termasuk di dalamnya hari Asyura. Sedangkan Imam Suyuti mengatakan bahwa malam 10 itu ialah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Pendapat mengenai 10 malam Zulhijjah dalam surah Al-Fajr ditegaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi As-Syafi'i. Ayat walayalin asyar menggunakan kalimat nakirah atau umum, karena malam-malam itu adalah paling utamanya malam dalam setahun. Maka pendapat bahwa itu 10 malam Zulhijjah sangat sahih dan masyhur. Para ulama menjelaskan bahwa fajar itu adalah fajar hari Arafah, dan yang dimaksud malam 10 adalah 10 malam Zulhijjah. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu pesan penting yang dapat kita ambil dari peristiwa 10 Zulhijjah atau Idul Adha ini adalah mengenai khutbah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berkhutbah di depan para sahabatnya. Dalam kitab Kutubatun Nabi Rasulullah disampaikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yauman nahri faqala ya ayyuhan nas ayyu yaumin hadha qalu yaumun haramun qala fa ayyu baladin hadha qalu baladun haramun qala fa ayyu syahrin hadha qalu syahrun haramun qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kaharamati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Artinya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para umatnya pada hari Idul Kurban. Nabi bersabda, wahai para manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab, ini hari haram. Wahai para manusia, negara apakah ini? Mereka menjawab, ini negara haram. Wahai para manusia, bulan apakah ini? Mereka menjawab, ini bulan haram. Nabi Muhammad bersabda lagi, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan anggota tubuhmu itu haram sebagaimana keharaman hari ini, di negara ini, dan bulan ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalimat Rasulullah dalam khutbah itu diulang-ulang dan dilanjutkan dengan doa dan penegasan bahwa khutbah itu sebagai wasiat pada umatnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi
pertumpahan darah antara umat Islam dengan kaum kafir setelah hari Idul Kurban itu. Dari hadis tersebut di atas, sebagai umat Islam yang merasakan nikmatnya hidup di Indonesia yang telah merdeka, dapat mengambil 3 pesan Rasulullah. Yang pertama, seorang pemimpin umat Islam harus berkomunikasi dan selalu membimbing umatnya. Salah satu cara komunikasi itu yakni dengan mengingatkan betapa pentingnya hari dan bulan yang mulia dan diharamkan oleh Allah. Memperingati hari dan bulan haram adalah dengan melaksanakan sunnah Rasulullah, berpuasa, bertakarrub atau mendekatkan diri, dan beramal sosial secara istiqamah. Dan di bulan haram tidak diperbolehkan perang atau beradu fisik dan menebar fitnah. Yang kedua, di dalam sebuah kemuliaan ada tempat hidup yang selalu digunakan untuk beribadah. Nabi menyebutnya dengan kata balad. Kata balad dalam kamus Al-Munawwir karya Ki Haji Ahmad Warson Munawwir yang telah dikoreksi Ki Haji Adi Maksum dan Ki Haji Zainal Abidin Munawwir bermakna daerah, negeri, desa, kampung, tanah air. Jika Nabi Muhammad SAW menyebut kata balad dalam khutbah Idul Adha, maka perlu kita ambil hikmah bahwa betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada tanah airnya sesuai dengan firman Allah. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Artinya, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali atau Mekah. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Ketiga, betapa pentingnya menjadikan Islam sebagai agama yang mendorong lahirnya perdamaian, bukan agama kekerasan penuh peperangan. Sejarah perintah berkorban kepada Nabi Ibrahim yang diminta menyembelih putranya Nabi Ismail dan kemudian diganti domba adalah sebuah bukti bahwa Islam sangat melindungi hak asasi manusia dan cinta perdamaian. Al-Quran mencatat sejarah ini sebagai bentuk penyempurnaan manusia berbakti kepada Allah. Surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar." Syekh Utsman bin Hasan Al-Khubawi dalam kitab Durratun Nasihin memberikan penjelasan bahwa perjalanan Nabi Ibrahim dari negeri Syam hingga Mekah dalam mengikuti perintah Allah diabadikan dalam rangkaian ibadah sunnah puasa, tarwiyah dengan kalimat yatarau. Artinya memikirkan diri atas mimpi menyembelih anaknya. Makanya pada tanggal 8 Zulhijjah kita umat Islam disunahkan untuk berpuasa. Dan puasa Arafah, arti kalimat Arafah,
artinya tahu dan yakin bahwa mimpi itu dari Allah. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Arafah juga menjadi tempat puncak ibadah haji, dan kemudian hari ke-10 Dzulhijjah menjadi penyembelihan atau nahar. Masyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, rasa syukur Nabi Ibrahim atas tidak jadinya menyembelih putranya diganti dengan menyembelih 1000 kambing, 300 lembu dan 100 unta demi taat kepada Allah. Jelas sekali bahwa kurban ini menjadi ibadah sosial yang sangat mengangkat derajat para peternak hewan dan menjadi bukti emansipasi kepada kaum du'afa yang menerima manfaat pembagian daging kurban. Di penghujung khutbah ini perlu ditegaskan kembali pentingnya umat Islam memuliakan agama dengan cara mengikuti seluruh perintah Allah. Umat Islam yang sudah kaya harta diwajibkan untuk haji ke Baitullah, termasuk disunnahkan melaksanakan kurban. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Hal terpenting lainnya adalah tentang memanusiakan bangsa dengan cara yang tepat mencintai tanah air, hubbul watan. Kita tahu bahwa Mekkah yang disanjung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai titik sejarah peradaban. Bahkan di sekeliling Ka'bah antara Hajar Aswad, makam Ibrahim dan sumur Zamzam ada makam Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh dan 99 nabi lainnya dalam kitab Manasik Haji karya Syekh Saleh bin Umar As-Samarang. Dengan cara Nabi mencintai Mekkah dan Madinah, maka kita pun bangsa Indonesia juga sangat perlu mencintai negeri tanah air ini dengan menjadikan negeri yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nabi Muhammad menyempurnakan syariat Islam dengan kesempurnaan iman melalui cinta tanah air. Termasuk di usia 30 tahun, Nabi Muhammad berhasil menyatukan Mekkah dengan peletakan Hajar Aswad di samping pintu Ka'bah. Masyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini kami sampaikan dengan semangat Idul Adha bulan Dzulhijjah. Mari kita tetap teguhkan bahwa agama Islam yang kita anut menjadi Islam rahmatan lil alamin, agama penebar kasih sayang. Dan mari kita isi hari demi hari hidup di Indonesia dengan teguh memegang ajaran agama Islam dan cinta tanah air dalam rangka menyempurnakan keimanan kita. Ja'alanallahu iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna iyyakum bi zumrati ibadis salihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinai wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bad'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati bi qudsihi
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة